Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 181. Chapter 181 semester baru dimulai. Tanggulin biasanya menghasilkan barang-barang Tousan Refined kelas 4. Ketika keberuntungan sesekali bersamanya, dia akan membuat logam kelas 3, sementara ketika itu melawannya, dia akan menempa barang-barang kelas 5. Meskipun membuat produk kelas 5 sudah cukup untuk menyelesaikan tugas, item kelas 3 dan lebih tinggi akan menerima pembayaran tambahan. Tanggulin senang mengetahui bahwa setelah menempa logam kelas 3 dan 4 pada awalnya, sisanya semua kelas 2. Itu uang ekstra yang banyak. Fakta bahwa kualitas produknya meningkat menandakan bahwa dia telah memperbaiki pemahamannya tentang logam. Gurumu memberitahu saya sebelumnya bahwa ketika saya dapat menempa logam kelas 1 dengan tingkat keberhasilan 30%, saya akan siap untuk mencoba pemurnian roh. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 tahun sebelum dia bisa mencobanya, tetapi sekarang sepertinya dia akan bisa mencobanya lebih cepat dari yang dia harapkan. Jika dia dapat dengan mudah menghasilkan logam kelas 2 tanpa mencoba yang terbaik, seberapa jauhkah kelas 1 itu? Apa yang Tanggulin tidak sadari adalah bahwa panennya dari perjalanannya ke surga Do City benar-benar luar biasa. Terlepas dari buah skala naga, pengalaman dan perolehannya di platform peningkatan roh perantara telah memperluas pandangannya tentang binatang jiwa dan keterampilan jiwa. Apa yang paling penting dari semuanya, bagaimanapun, adalah peningkatan lengkap yang dia terima dari menyerap energi roh kera iblis bermata 3. Sebagai makhluk jiwa dengan atribut spiritual, energi roh kera iblis mata 3 jauh lebih tidak stabil daripada binatang buas biasa. Dikombinasikan dengan energi roh berlebih yang melampaui batas tubuhnya, Tanggulin telah menghadapi bahaya yang luar biasa. Jika Tang Tua tidak datang untuk menyelamatkannya, budidayanya akan menyimpang, mengakibatkan cedera permanen di paling baik dan kematian yang menyiksa paling buruk. Kesalahan Wu Zhangkong berasal dari kemungkinan besar ini. Tapi, Tanggulin selamat dan membuat terobosan ekstrim. Meskipun dia tidak mendapat manfaat sebanyak memecahkan segel Raja Naga Emas, keuntungannya jelas. Jiwa rohnya telah mencapai ketinggian yang tidak pernah dia pikirkan mungkin dan metode surga misterius telah meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Setelah memperbaiki kedua energi ini, kekuatan fundamentalnya meningkat secara signifikan. Tidak peduli pekerjaan apa yang dimiliki oleh Master Jiwa, kedua energi ini adalah bagian penting dari fondasi mereka. Inilah mengapa peningkatan Tanggulin dalam hal ini telah membantu penempaannya. Setelah selesai lebih awal dari yang diharapkan, Tanggulin tidak segera menyerahkan tugas. Sebaliknya, dia memilih untuk mengembangkan metode surga misterius. Pemahamannya tentang logam semakin dalam selama 3 hari berikutnya karena ia memahami banyak hal selama meditasi ini. Ketenangan selama sebulan di Issea City berakhir dengan dimulainya semester baru sekolah dan sekali lagi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Siswa mengalir ke akademi, semuanya dipenuhi dengan hal-hal positif. Ini adalah semester kedua mereka. Setelah mereka menyelesaikannya, mereka akan naik kelas. Meskipun mereka berharap untuk naik kelas, ujian kenaikan kelas yang menakutkan membayangi mereka. Bagi mereka yang menghadiri Akademi Master Jiwa Menengah, mereka benar-benar harus mencapai 2 cincin pada saat mereka lulus dari 6 tahun di divisi dasar, jika tidak mereka tidak akan diberikan ijazah kelulusan. Di sisi lain, mereka yang berada di divisi lanjutan perlu memiliki 3 cincin untuk lulus dengan benar. Terlepas dari akademi tersebut, tidak setiap siswa dapat memenuhi persyaratan ini. Mereka yang berada di kelas atas akan sangat kekurangan waktu. Siswa di 2 kelas pertama masih bisa bersantai. Urgensi untuk memajukan kultivasi mereka masih ada di belakang pikiran mereka. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sedang menjelajahi akademi sambil mengobrol tentang berbagai hal. Keduanya menjadi teman baik setelah 1 semester bersama. Pernahkah Anda melihat Wulin atau siapapun dari kelas 0? Berbicara tentang mereka, ada sesuatu yang sangat aneh. Saya mendengar bahwa Wang Jinxi dan Zhang Yangzi dipindahkan ke akademi lain. Zhou Zhangqi menyeringai. Mereka mungkin terlalu malu untuk sekelas dengan mereka bertiga. Yun Xiao memutar matanya. Apa menurutmu seorang jenius yang sudah memiliki 2 cincin di kelas 1 akan merasa malu? Ini pasti sesuatu yang lain. Anda tahu, saya yakin Wulin merasakan tekanan sekarang. Kudengar Gu Yue sudah menjadi Soul Grandmaster sekarang dan dia satu-satunya di kelas mereka yang hanya memiliki 1 cincin.
Aku ingin tahu berapa lama lagi kelas 0 akan bertahan. Mata Zhou Zhangqi berbinar. Akan lebih baik jika kelas ditutup, dengan cara itu mereka harus kembali. Kami kelas 1 sekarang, tapi kami berdua tahu seberapa kuat kelas kami sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan untuk turnamen promosi kelas semester ini? Bukankah kita akan diturunkan begitu saja pada tingkat ini? Yun Xiao mengangkat bahu. Kurasa kita hanya akan turun ke kelas 2. Zhou Zhangqi terpelintir karena ketidaksenangan. Apa kau tidak merasakan sedikitpun kehormatan tim? Yun Xiao berkata, kamu membutuhkan kekuatan untuk memenangkan kehormatan. Bukankah Anda seharusnya fokus pada kultivasi daripada memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Keduanya terus berbicara saat mereka menuju ke asrama. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Yun Xiao. Dia menyenggol temannya dan berbisik, lihat, ini Gu Yue. Zhou Zhangqi mengikuti tatapan Yun Xiao dan menemukan Gu Yue tanpa ekspresi yang mengenakan seragam akademi. Dia memiliki penampilan yang halus, tapi tidak terlalu cantik. Setidaknya, dia masih jauh dari level Ouyang Zixin. Temperamen uniknya, bagaimanapun, memiliki efek mendominasi pada orang lain. Bahkan Xie mendapati dirinya terpengaruh olehnya, hanya Tang Wulin yang tampaknya kebal terhadap pesonanya. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi tidak terkecuali. Mereka merasa tertekan saat mereka melihatnya seolah-olah mereka adalah makhluk jiwa tingkat rendah yang melihat makhluk jiwa yang kuat. Gu Yue telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik selama semester terakhir, yang entah bagaimana memadatkan auranya yang mendominasi. Gu Yue tidak memperhatikan keduanya dan terus berjalan menuju pintu masuk akademi. Dia benar-benar tidak memedulikan orang lain. Zhou Zhangqi menunggunya pergi sebelum dia berbisik kepada temannya. Yun Xiao mencibir. Apa yang kamu mengerti? Aku sudah lama tahu bahwa Gu Yue sebenarnya yang terkuat di kelas 0. Saya tidak berpikir siapapun di bawah kelas 5 adalah tandingannya. Jika kelas 0 berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas. Hehe, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa dia akan bersinar. Dia sekuat itu, bahkan lebih kuat dari Xie. Yun Xiao menyeringai. Seharusnya. Di luar gedung guru. Guru, tolong jaga murid ini. Kami telah memeriksanya dan dia pasti memenuhi syarat untuk masuk kelas 0. Long Hengsu dengan sungguh-sungguh memberitahu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengalihkan pandangannya ke arah Long Hengsu sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat gadis pemalu di hadapannya. Dia dengan dingin berkata, kelasku hanya menerima monster, bukan orang biasa. Apakah menurut Anda dia benar-benar memenuhi syarat? Dia hanya punya satu cincin. Long Hengsu mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, Guru Wu, kupikir kelas 0mu bisa menggunakan beberapa penyesuaian. Tidak ada masalah dengan Gu Yue dan Xie, tapi mengapa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi? Kepala sekolah akademi menjelaskan apa yang terjadi padaku, tapi aku tidak berpikir memaksa sepasang Grandmaster jiwa untuk pergi demi Tang Wulin cincin satu itu benar. Juga, mengapa kelas 0 masih perlu ada? Saya menemukan seorang jenius untuk Anda namun Anda membuat segala macam alasan. Aku akan meminta akademi untuk menutup kelas 0 karena saat itu kamu hanya memiliki 3 siswa. Wu Zhangkong menatapnya dengan mata sedingin es. Kamu harus mengatakan itu kepada kepala sekolah daripada aku. Siswa punya pilihan sendiri, dan saya punya pilihan sendiri. Anda Su Xiaoyan, kan? Aku akan memberimu kesempatan. Anda memiliki 1 bulan untuk mendapatkan persetujuan saya dan murid saya. Jika tidak, maka terlepas dari latar belakang Anda, saya tidak akan menerima Anda sebagai murid saya. Mengerti? Su Xiaoyan mendengarkan dengan kepala menunduk, mengangguk malu-malu. Dia ingin membenamkan kepala kecilnya ke dadanya sekarang. Ikuti aku akan mengatur tugas asramamu. Wu Zhangkong tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada Long Hengsu, dengan cepat berbalik dan pergi. Solen 3 Chapter 182. Chapter 182 Siswa Pindahan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan bergegas mengejar Wu Zhangkong. Tatapan Long Hengsu mengikuti kepergian mereka saat bibirnya terangkat ke atas. Tidak sedetik pun dia menganggap perilaku Wu Zhangkong tidak masuk akal atau mudah tersinggung. Orang itu, dia sangat peduli dengan kelas 0. Dia tidak akan menyerah jika tidak. Ini bagus. Bagus dia peduli karena itu akan memotivasi dia untuk memberikan upaya terbaiknya. Saya menantikan hasilnya. Dia duduk dan dengan cepat memutar nomor di komunikator jiwanya. Halo, Presiden. Jadi, saya punya ide. Semester terakhir ini, kami menuangkan sumber daya kami ke kelas 0, namun sejak 2 siswa pergi, Dewan Direksi mempertanyakan keputusan Anda, benar.
Saya percaya inilah saatnya untuk menampilkan kekuatan kelas 0 sambil juga menentukan apakah akan terus mendukung upaya ini atau tidak. Bagaimana menurut Anda? Long Hengsu mendengarkan kalimat lainnya dan mengangguk. Benar, itulah yang kupikirkan. Kami akan menyuruh mereka pergi. Meskipun saya tidak yakin bagaimana itu akan berkembang, mereka masih muda, jadi itu akan baik-baik saja selama mereka mencapai hasil yang layak dan mendapatkan prestise untuk akademi kami. Dengan cara ini, semua orang akan melihat keunggulan guru akademi kami. Begitu mereka menyadari hal ini, bukankah lebih banyak orang jenius akan mendaftar ke sekolah kita? Ya, saya akan mulai membuat pengaturan. Saat Su Xiaoyan mengikuti di belakang Wu Zhangkong, matanya yang berbinar mengamati lingkungan yang tidak dikenalnya. Sekolahnya sebelumnya adalah sekolah biasa, dan karena keluarganya sangat menyayanginya, hidupnya tanpa kesulitan. Itu adalah mutasi dalam jiwa bela dirinya yang membawanya ke jalan ini. Dia awalnya mengambil jalan ini dengan enggan, tetapi setelah bertemu Wu Zhangkong, penolakannya dengan cepat berkurang. Tampan, guru Wu sangat keren dan tampan. Jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Namun, saat berikutnya, dia ingat teman-teman sekelasnya yang telah dia selidiki setelah bertemu dengan mereka sekali sebelumnya ketika mereka memukul kakaknya. Kakak laki-laki ceroboh, tapi mereka masih sangat kuat. Kakak bahkan tidak bisa melawan gadis yang hanya sedikit lebih tua dariku. Sayangnya untuk Su Xiaoyu, dia tidak menyadari pikiran Su Xiaoyan, atau dia akan tersedak sampai mati. Ini kamar asramamu, kata Wu Zhangkong sambil membuka pintu dan masuk. Su Xiaoyan mengikutinya ke dalam, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan tempat tidur tunggal. Sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Asrama siswa seperti apa yang kondisinya bagus? Saya diberi perlakuan khusus sebelumnya, tetapi saya masih punya teman sekamar. Ingat, semua yang kamu terima adalah karena kamu saat ini di kelas 0, tapi kamu masih punya waktu 1 bulan untuk membuktikan dirimu. Wu Zhangkong berbalik dan keluar dari kamar. Tertinggal, Su Xiaoyan memandangi ruangan itu dengan ragu, tetapi senyum segera muncul di wajahnya yang menawan. Sepertinya saya benar-benar perlu melakukan yang terbaik. Saya memiliki guru yang tampan dan teman sekelas yang kuat. Semuanya akan menyenangkan. Hah, apa ini? Mengapa ada lubang di dinding? Setelah dia melihat depresi di dinding kamar barunya, Su Xiaoyan naik ke perutnya untuk mengintip ke dalamnya dan melihat ruangan lain di sisi lain. Kemana ini mengarah? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil kain dan dengan hati-hati menutupi lubang itu, takut ada Tom yang mengintip di sisi lain. Bang bang bang. Dia melompat kaget pada ketukan yang keras itu dan dengan cepat pergi untuk membuka pintunya, mengira ada seseorang di luar. Tapi saat dia menjulurkan kepalanya, tidak ada orang di sana. Sebaliknya, dia melihat sosok yang dikenal mengetuk pintu kamar di sampingnya. Dia adalah seorang anak laki-laki tampan yang membawa dirinya dengan sedikit aura dingin. Wulin, apakah kamu sudah kembali? Astaga, dia selalu muncul dan menghilang dalam sekejap. Itu dia. Su Xiaoyan dapat segera mengidentifikasi bocah itu. Bukankah dia anak lelaki yang memegang belati? Hei, tidak ada orang di sana, kata Su Xiaoyan. Siapa kamu, dan kenapa kamu di sini? Cukup waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka bersama dengan kehadirannya yang lemah, Xie tidak mengenali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mendengus. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Kamu di kelas 0, kan? Xie mengangguk. Aku juga akan menjadi murid di kelas 0. Ingat ini, nama saya Su Xiaoyan. Jauh dari Wu Zhangkong, gadis pemalu dari sebelumnya berubah menjadi tiran kecil yang cantik. Saya Xie, tidak berbeda dari anak laki-laki lainnya, Xie tertarik pada gadis cantik. Terima kasih satu, Su Xiaoyan menatap kosong padanya. Dengan sedikit kesal, Xie berkata, Xie, kedua adalah yang digunakan untuk menulis pertemuan kebetulan-kebetulan. Itu namaku. Pev, Su Xiaoyan mencibir, namamu sangat berarti. Tolong jaga aku di masa depan. Rasa ingin tahu Xie terusik. Bagaimana kamu masuk kelas kami padahal udah semester 2? Saya pikir mereka tidak lagi menerima siswa baru. Su Xiaoyan menyatakan tanpa basa-basi, keluargaku punya beberapa koneksi, punya masalah. Xie tercengang. Guru mengizinkan seseorang untuk masuk melalui koneksi. Saya tidak percaya itu. Su Xiaoyan tersenyum manis. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Sebenarnya, kami pernah bertemu sebelumnya di platform kenaikan roh pemberontakan.
Di mana kakak perempuan yang memukuli adikku? Xie dengan hati-hati memandangnya dari atas ke bawah sebelum dia tiba-tiba menyadari identitasnya. Ah, kamu adalah adik perempuan staf S itu. Tidak heran saya pikir Anda tampak akrab. Si staf S, itulah yang Anda panggil saudara saya. Haha, lucu sekali. Tapi tunggu, saya memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya, apa yang harus saya lakukan? Ekspresi Su Xiaoyan menjadi cemas. Dia tidak tahan dipanggil gadis staf S. Jangan khawatir, kami tidak akan memanggilmu seperti itu, kata Xie. Berapa banyak cincin yang kamu punya? 1 cincin, Su Xiaoyan berkata. Xie menjadi bisu. Bagaimana dia bergabung dengan kelas kami hanya dengan 1 dering? Kekuatan pria staf S itu luar biasa, terutama keterampilan jiwa 1000 tahunnya, tapi dia memiliki 3 cincin. Su Xiaoyan dapat bergabung dengan kami hanya dengan 1. Apakah dia memiliki keahlian khusus atau sesuatu? Baiklah kalau begitu, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kamarku berada di seberang Tanggulin. Oh benar, tetangga sebelah Anda adalah kapten dan bos kami, Tanggulin. Tanggulin. Apakah itu nama kakak perempuannya? Su Xiaoyan dengan rasa ingin tahu bertanya. Xie tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Gulin adalah seorang cowok. Kakak perempuan ada di sisi lain. Namanya Gu Yue. Keheranan melintas di mata Su Xiaoyan. Pertempuran antara kakaknya dan Gu Yue telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan kekuatannya sendiri, Gu Yue telah mampu menjembatani kesenjangan antara barisan dan mengalahkannya, sangat brilian. Namun gadis sekuat itu bukanlah orang terkuat di kelas 0. Dengan hanya 3 siswa di kelas 0, bukankah yang terkuat menjadi kapten? Tanggulin juga memiliki 2 cincin. Su Xiaoyan bertanya. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sama denganmu, hanya 1 cincin. Seseorang dengan 1 cincin adalah kaptennya. Keingintahuannya terhadap Tanggulin tumbuh. Dia ingin terus menanyai Xie, tetapi dia memberinya senyum misterius dan menolak untuk mengungkapkannya lagi. Esok paginya, digelar upacara penyambutan semester baru. Kelas 0 berdiri di paling depan kelas 1, 3 siswa berbaris rapi. Memang, hanya ada 3 siswa, Tanggulin hilang. Mulai dari luar, Gu Yue berdiri, diikuti oleh Xie lalu Su Xiaoyan. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa ekspresi berdiri bersama para guru, sama sekali tidak peduli dengan ketidakhadiran Tanggulin. Xie berbisik kepada Gu Yue, Gulin tidak mungkin lupa bahwa semester dimulai hari ini, kan? Menurutmu mengapa dia sangat terlambat? Gu Yue dengan acuh tak acuh menjawab, apakah kamu pikir dia kamu? Xie tidak bisa berkata-kata. Seberapa bias Anda? Kapan saya pernah terlambat? Bukankah itu dia yang terakhir kali juga? Gu Yue berkata, kalau begitu dia pasti punya alasan yang bagus. Saat Presiden Akademi memulai pidatonya, sosok yang membungkuk menyelinap dari belakang ke paling depan sebelum menyenggol sisi Gu Yue. Senyum berseri muncul di wajah acuh tak acuh Gu Yue. Kenapa kamu sangat telat? Tanggulin tidak punya alasan untuk memberi. Waktu yang dia habiskan dalam meditasi mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, jadi pada saat dia bangun, hari sudah pagi upacara semester baru. Karena dia telah berlari keluar tanpa makan sarapan, rasa lapar yang menggerogotinya dengan paksa didorong ke belakang pikirannya. Akan tetapi, meditasi mendalam kali ini telah membuahkan hasil yang luar biasa, pemahaman dan kemampuan individualnya sekarang dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan. 1. Diucapkan sebagai Xie dalam bahasa Mandarin. 2. Euro adalah pertemuan kebetulan. Namanya derajat E. Solen 3 chapter 183. Chapter 183 Ledakan Kekuatan Spiritual. Tanggulin memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh hasil dari meditasi mendalam nanti. Untuk saat ini, dia yakin bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat 16 yang stabil di ambang menembus ke peringkat 17. Tingkat pertumbuhannya tidak terlalu luar biasa jika dibandingkan dengan Wang Jinxi, Zhang Yangzi, atau Xie, tetapi kemajuannya menjadi kejutan yang luar biasa mengingat dia menggunakan Blue Silver Grace. Saya berkultivasi terlalu banyak, kata Tanggulin malu-malu. Bahkan saat dia mengatakan ini, dia merasakan tatapan bosan ke arahnya dari arah panggung. Mendongak, dia bertemu dengan tatapan Long Hengsu dan buru-buru meluruskan posturnya tanpa sepatah kata pun. Su Xiaoyan diam-diam melihat ke arahnya. Jadi itu dia.
Dia bertemu Tang Wulin 2 kali sebelumnya, pertama kali di platform kenaikan roh dan yang kedua di restoran tusuk sate barbecue bersama Ouyang Zixin, dan pada kedua kesempatan itu, dia telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dari semua anak laki-laki seusianya, Tang Wulin pasti yang paling tampan yang pernah dilihatnya. Bulu matanya yang panjang dan halus membingkai matanya yang besar, dan dipasangkan dengan kulit putih kemerahan adalah hidungnya yang lurus, bibirnya yang lentur, dan daun telinganya yang bulat. Dari balik penampilan luarnya yang cantik, dia juga memancarkan energi hangat seperti matahari. Mengenakan seragam akademi, Tang Wulin tampak lebih cerah, dan meskipun terlambat, dia tetap tidak tergoyahkan. Orang ini sangat tenang. Apakah dia tidak takut dikritik? Seperti orang lain, mata Wu Zhangkong tertuju pada Tang Wulin tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Dia dapat dengan jelas melihat kilau di kedalaman mata Tang Wulin yang menandakan terobosan, namun dia tidak melihat perubahan besar dalam kekuatan jiwa. Dari pengalaman, dia tahu ini adalah hasil terbaik. Untuk Master Jiwa, jika itu bukan terobosan dalam kekuatan jiwa, maka itu harus menjadi satu dalam pemahaman, yang sangat penting dalam kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin tidak berarti banyak, persepsinya yang luar biasa jauh lebih berat daripada jiwa bela dirinya yang bermutasi. Upacara berlanjut tanpa hambatan lain dan setelah pidato motivasi adat, segera ditutup. Para guru memimpin tugas mereka kembali ke kelas di mana mereka memberikan kata-kata bijak dan dorongan mereka sendiri sebelum membubarkan siswa sampai hari berikutnya ketika kelas secara resmi akan dimulai. Secara alami, kelas 0 memiliki proses paling sederhana dengan hanya 4 siswa termasuk Su Xiaoyan yang baru tiba. Perkenalkan diri Anda, kata Wu Zhangkong kepada Su Xiaoyan segera setelah mereka memasuki ruang kelas mereka. Menghadapi Wu Zhangkong dengan rasa malu yang biasa, dia berdiri dan berkata, "Halo, semuanya. Saya Su Xiaoyan. Saya berusia 10 tahun dan jiwa bela diri saya adalah staf S Starwheel. Kekuatan jiwaku berada di peringkat 17. Sudut mulut Tang Wulin mulai bergerak-gerak ketika dia mendengar kalimat terakhirnya. Melihat Su Xiaoyan saat dia tiba, dia awalnya berpikir, dia adalah murid baru. Seorang siswa pindahan. Dia secara keliru berasumsi bahwa dengan kemajuannya baru-baru ini, kekuatan jiwanya setidaknya akan mengungguli siswa baru itu. Dia tidak menyangka sebaliknya, kekuatan jiwa Su Xiaoyan melampaui miliknya. Wu Zhangkong mengangguk. Selama bulan depan, Anda perlu membuktikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi Anda dengan kelas 0. Pada akhirnya, saya akan memutuskan apakah Anda akan tinggal atau tidak. Ya, jawab Su Xiaoyan dengan manis. Wu Zhangkong beralih ke 3 lainnya. Kamu punya waktu sebulan untuk istirahat, jadi aku perlu menguji tubuhmu lagi serta menjalankan tes tempur lagi. Anda memiliki setengah jam untuk bermeditasi dan bersiap. Dia kembali ke Su Xiaoyan. Sama untukmu. Mempertimbangkan ledakan Tang Wulin yang baru saja terjadi karena menyerap energi roh yang berlebihan, Wu Zhangkong ingin tahu tentang kemajuan anak-anak lain, hanya dengan data yang akurat dia bisa merencanakan kurikulum mereka dengan baik. Karena dia tahu bahwa mereka tidak akan seberuntung itu setiap saat, dia ingin menghindari masalah serupa muncul lagi di masa depan. Namun, dalam hasil berikutnya, sikap tenangnya yang biasa dilanggar. Tidak ada perubahan besar dalam kekuatan fisik mereka. Hanya jumlah Tang Wulin yang mengamati sedikit peningkatan, tetapi itu tidak ada yang diperhatikan kecuali Su Xiaoyan yang dibiarkan tercengang. Dia ingin menoleh ke Xie dan bertanya, apakah pria ini manusia? Apakah Anda yakin dia bukan makhluk jiwa? Kekuatan tubuh Su Xiaoyan lemah hingga menjadi tragis, tidak berbeda dari orang biasa. Yang mengejutkan Wu Zhangkong adalah hasil dari tes kekuatan spiritual. Orang pertama yang mengikuti tes adalah Xie. Kekuatan spiritualnya secara mengejutkan telah menembus 50 dan sekarang di 59. Akhirnya berkembang dari alam asal roh ke alam koneksi roh, dia sekarang dapat meningkatkan jiwa rohnya ke tingkat 1000 tahun. Orang kedua yang menurut rencana Wu Zhangkong adalah pendatang baru, Su Xiaoyan. Dia percaya bahwa karena akademi mengizinkan gadis yang lemah secara fisik untuk bergabung dengan kelas 0, kekuatan khususnya harus terletak pada kombinasi kekuatan spiritual dan sifat atribut S-nya. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, kekuatan spiritual Su Xiaoyan berada di 61 poin, menempatkannya di alam spirit connection. Anehnya, dia baru saja mengalahkan Xie dalam hal ini namun tampaknya itu adalah titik terkuatnya. Tang Wulin pergi berikutnya, hasilnya membuat Wu Zhangkong dan teman-teman sekelasnya benar-benar terperangah. 212 poin.
Xie membacakan nomor yang ditampilkan, tidak ada pemahaman yang jelas dalam suaranya. Guru Wu, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan mesin itu? Xie dengan kosong menatap Tang Wulin. Tang Wulin juga kaget. 212 poin. Kekuatan spiritual saya langsung dari tingkat dasar ke tingkat menengah dari koneksi roh. Ambang batas untuk level menengah adalah 150 poin sedangkan level lanjutan adalah 350 poin. Setelah mencapai 500 poin, dia akan memasuki alam laut roh, menandai terobosan besar dalam kekuatannya yang akan meningkat pesat. Kemudian dia akan bergabung dengan sejumlah besar ahli yang kuat di alam roh laut. Kekuatan spiritualnya yang biasa-biasa saja telah melampaui hasil mengerikan pertama Gu Yue sekarang. Kekuatan spiritual 212 poin cukup untuk membuat hati para jenius bergetar. Su Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menjadi kaptennya. Bukankah ini terlalu mengerikan? Dia baru berusia 10 tahun dan memiliki 212 titik kekuatan spiritual. Kebingungannya semakin dalam ketika dia mempertimbangkan tren kekuatan spiritual yang tumbuh pesat hingga usia 20 tahun sebelum pertumbuhannya melambat hingga merangkak. Memiliki lebih dari 200 poin pada usia 10 tahun berarti bahwa bahkan jika dia menghentikan semua kultivasi, kekuatan spiritualnya masih dijamin untuk mencapai ranah laut roh. Dia kemudian akan memiliki dasar kekuatan spiritual untuk menjadi sosok yang kuat. Astaga, bos, ramuan apa yang Anda minum bulan lalu ini? Bagaimana kekuatan spiritual Anda meningkat lebih dari 100? Xie menatap Tang Wulin, ekspresinya tidak percaya. Tang Wulin memahami alasan dibalik hasil mengerikannya karena dia telah menyerap energi roh dari kera iblis bermata 3. Energi kera mengubah kekuatan spiritualnya dengan metode yang menimbulkan bahaya, namun dia berhasil dan membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya. Gu Yue, giliranmu. Keheranan sesaat Wu Zhangkong lenyap, mengembalikan ekspresinya menjadi normal tak lama kemudian. Mirip dengan Tang Wulin, dia menganggap penyebab pertumbuhan yang luar biasa hanya dapat dikaitkan dengan kera iblis bermata 3. T-278. Sekali lagi, mereka tercengang, tapi kali ini dengan nomor Gu Yue. Gu Yue memotong dagunya ke arah Tang Wulin seolah berkata, aku masih lebih baik darimu. Senyuman muncul di bibir Wu Zhangkong. Kedua anak nakal ini mulai terlihat seperti monster. Soul Land 3 Chapter 184. Chapter 184 Cincin Jiwa 1000 Tahun Tang Wulin. Su Xiaoyan mengira 1 bulan adalah banyak waktu untuk membuktikan dirinya tetapi setelah melihat angka-angka ini, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan 3 lainnya. Su Xiaoyan mengangkat tangannya. Guru Wu, saya ingin menguji kekuatan spiritual saya lagi di malam hari. Wu Zhangkong berbalik untuk melihatnya. Apakah malam memengaruhi kekuatan spiritualmu? Su Xiaoyan mengangguk. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi sifat kompetitifnya menyeretnya keluar. Baik. Tes tempur akan segera dimulai. Anda akan bertempur berpasangan, Tang Wulin dengan Su Xiaoyan, Xie dengan Gu Yue. Wu Zhangkong menginstruksikan. Xie terdiam. Gu Yue mengerutkan kening dan berkata, Guru Wu, itu tidak adil. Kami memiliki 2 cincin, sedangkan mereka hanya memiliki 1 cincin. Kita harus memasangkan 1 cincin dengan 2 cincin. Bagaimana kalau saya pergi dengan Wulin, dan Xie yang gesit berpasangan dengan staf es Starwheel Su Xiaoyan? Kekuatan jiwa Xie adalah yang tertinggi. Kata-katanya hampir membuat Xie menangis. Seberapa besar kamu membenciku? Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan jiwa saya adalah yang tertinggi, jika Anda berpasangan dengan Tang Wulin, bagaimana kelompok saya seharusnya bertarung? Di matanya, Su Xiaoyan seperti anak yang dibawa dari pernikahan sebelumnya, tanpa harapan. Lakukan seperti yang saya katakan. Siapa bilang pertempuran harus adil? Wu Zhangkong berkata dengan acuh tak acuh. Su Xiaoyan berdiri di samping Tang Wulin sementara Xie dan Gu Yue berdiri di seberang mereka. Aura menenangkan misterius keluar dari Tang Wulin, memberinya rasa aman. Apakah kamu memiliki bakat yang sama dengan kakakmu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mengangguk. Aku adalah penyerang elemental jarak jauh seperti dia. Skill jiwa pertamaku sama dengan saudaraku, Ice Will, meski kendaliku sedikit lebih baik darinya. Sebenarnya, saya jauh lebih kuat di malam hari. Tang Wulin tersenyum. Sayangnya masih siang hari. Nah, terserah. Cobalah untuk tetap di belakangku, aku akan melindungimu. Mari lakukan yang terbaik bersama.
Kesannya terhadap Su Xiaoyu bukanlah sesuatu yang baik terutama setelah insiden dengan Ouyang Zixin, tapi dia tidak memendam kebencian terhadap Su Xiaoyan. Bahkan, dia bersimpati padanya ketika Wu Zhangkong mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 1 bulan untuk membuktikan dirinya. Situasinya mengingatkannya pada tekanan yang dia alami sebelum Blue Silver Grace-nya bermutasi. Su Xiaoyan berulang kali mengangguk. Mari kita mulai. Lakukan yang terbaik, Wu Zhangkong berkata dari kejauhan. Kalau begitu Wulin, aku tidak akan sopan. Wahaha. Tawa aneh keluar dari mulut Xie dan sesaat kemudian, dia melaju ke arah Tang Wulin seperti angin. Jelas sekali bahwa dia telah menghabiskan liburan 1 bulannya dengan memperbaiki, tidak bermain-main seperti yang dia katakan. Gu Yue mengangkat tangannya dan menembakkan bola api ke Tang Wulin sambil membungkus Xie dengan elemen angin. Dia perlahan maju ke atas lawannya. Dia menembak dari jauh. Apakah itu akan sampai pada kita? Mereka masih terpisah sejauh 50 meter. Dari pengetahuan Tang Wulin, tidak mungkin bola api bisa terbang sejauh itu. Namun, Gu Yue segera menunjukkan kemungkinan memiliki 278 poin kekuatan spiritual. Setelah terbang 10 meter, bola api itu tiba-tiba terbelah menjadi 5 bola api kolinear kecil. Masing-masing secara berurutan melesat dan menabrak yang ada di depan dari belakang sampai mereka terkompresi menjadi bola api yang jauh lebih kuat dan cepat. Itu lebih kecil dibandingkan dengan bola api aslinya, dan warna oranye mengelilinginya sekarang. Itu menembak ke arah perut Tang Wulin seperti peluru artileri. Ledakan yang menusuk telinga merobek udara saat Fata Morgana panas mengikuti bola api jeruk keprok. Xie hampir melompat ketakutan ketika nyala api kecil melewatinya. Bola api akhirnya tiba di depan Tang Wulin. Dia tidak pernah meremehkan kekuatan Gu Yue. Meskipun dia tidak pernah berduel dengannya, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menahannya, jadi dia tidak menggunakan palu perak berat miliknya. Setelah perjalanannya ke Heaven Do City, dia sekarang mengerti bahwa kekuatan berasal dari diri sendiri. Bahkan baju besi pertempuran hanya meningkatkan kemampuannya sendiri. Matanya bersinar ungu saat dia tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya dan tinju kanannya meledak dengan lurus yang luar biasa. Sisik emas muncul dalam gelombang di lengannya sementara rumput blue silver mekar di belakangnya seperti burung merak yang membentangkan ekornya. Beberapa helai melilit pinggang Su Xiaoyan, menghubungkannya dengannya, sementara untaian yang tersisa dijalin bersama untuk membentuk layar pelindung. Ledakan. Tinjunya menghantam bola api. Ledakan yang berkobar meletus, menerangi sisi emasnya yang berkilau. Di bawah kekuatan tirani dari tinjunya, tidak ada satu percikan pun yang mendarat di tubuhnya dan sisa-sisa yang tersisa segera dihalangi oleh Blue Silver Grace-nya. Xie menarik napas dalam-dalam saat dia menyerang Tang Wulin. Ketika cincin jiwa ungu cemerlang muncul dari bawah kaki Tang Wulin, ekspresinya membeku karena terkejut. Ungu, itu cincin jiwa 1000 tahun. Cahaya emas meluncur ke lengan kiri Tang Wulin. Sekarang 1 kaki penuh, itu bisa melingkar 3 kali di sekitar lengan Tang Wulin. Cahaya emas memancarkan kecemerlangan keemasan yang mengubah semua emas rumput blue silver milik Tang Wulin. Urat rumput menjadi berbeda dan untaiannya memancarkan pancaran safir. Ribuan tahun. Kapan dia mengembangkan jiwa rohnya lagi? Dan itu 1000 tahun. Tidak hanya para kombatan yang terperangah, Long Hengsu, yang mampir untuk mengamati, sangat tercengang. Wu Zhangkong telah memberitahu Long Hengsu untuk datang menyaksikan pertempuran pagi ini sebagai tanggapan atas keraguannya atas Tang Wulin. Saat Long Hengsu tiba, dia disambut dengan bunga ungu yang indah. Dalam sepersekian detik inilah Long Hengsu menyadari bahwa investasi akademi ke kelas 0 sangat berharga. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin sekarang, itu adalah cincin ungu. Ini adalah kejutan yang lebih baik daripada dia yang memiliki 3 cincin. Dijamin bahwa Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa pada tingkat 1000 tahun ke atas. Dia tidak bisa dianggap jenius lagi, dia adalah monster. Pantas saja Wu Zhangkong berkata kelas 0 hanya menerima monster dan bukan orang biasa. Moto itu berasal dari Akademi Slack dan merupakan sumber kepercayaan diri dan kekuatan mereka. Blue Silver Grace yang seperti ekor merak menjadi hiruk pikuk saat Tang Wulin menyipitkan matanya. Saat ini, dia dipenuhi dengan sensasi baru dan aneh. Dia bisa merasakan vitalitas dari setiap helai Blue Silver Grace yang telah dilepaskannya, mereka semua terhubung dengan pikirannya dan dia bisa melakukan kontrol penuh atas mereka. Ketebalan Blue Silver Grace-nya tidak berubah, tetapi esensinya telah mengalami perubahan kualitatif selama evolusi jiwanya.
Jika sebelumnya mereka dikatakan hanya tanaman merambat, maka sekarang mereka adalah ular hidup. Setiap untaian cerdas, ulet, kuat, dan dalam kendalinya. Ini adalah rumput Blue Silver 1000 tahunnya. Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin, tetapi dia segera membalik dan menebas pedang naga cahaya saat melihat rumput Blue Silver yang diubah oleh Tang Wulin. Dia juga memanggil belati naga bayangannya. The Blue Silver Grace dirajut bersama di depan Tang Wulin untuk membentuk perisai melawan Light Dragon Blade. Cahaya meledak dalam bentrokan antara rumput Blue Silver dan pedang naga cahaya. Sesaat kemudian, hasilnya terbukti tidak terduga. Tidak ada satu goresan pun yang terlihat di perisai Blue Silver Grace. Berbagi. Setelah mencapai level 1000 tahun, Blue Silver Grace-nya memperoleh kemampuan untuk mengurangi kerusakan dengan menyebarkannya secara merata di antara setiap untai. Berbagi ini bukanlah keterampilan jiwa, tetapi kemampuan yang berasal dari kontrol kekuatan spiritual Tang Wulin. Jumlah untaian dia bisa menyebarkan kerusakan sepenuhnya tergantung pada jumlah untai dia bisa mengendalikan dalam sepersekian detik. Anda ingin lari? Formasi pertahanan Blue Silver Grace langsung berubah menjadi serangkaian tombak yang mengejar Xie. Tang Wulin mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, Bin. Untai demi untai dari Blue Silver Grace berkelok-kelok membentuk jaring raksasa di udara. Tang Wulin mengingat kesulitan yang mereka hadapi saat melawan laba-laba iblis berwajah manusia dan jaring laba-laba berbahaya. Dengan binnya sekarang pada level 1000 tahun, dia bisa dengan mudah meniru laba-laba itu. Kendalikan kelincahan yang tertahan, ini adalah fakta yang diketahui di dunia master jiwa. Sebelumnya, kemampuan Tang Wulin untuk mengontrol lemah dan sama sekali tidak dapat menahan ketangkasan Xie. Sekarang keterampilan jiwa pertamanya telah naik ke tingkat 1000 tahun, bagaimanapun, semuanya berubah.